Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual gereja kita, GP Kris Kelapa Gading. Puji Tuhan dan sungguh bersyukur di tengah situasi yang tak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, Tuhan tetap mengizinkan setiap kita beribadah dan bersekutu dengan Dia. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Allah berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Mari saya mengajak setiap jemaat kita untuk menaikkan pujian KPPK 66, "Besar Setiamu." Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Sayangku penuh telah sediakan, besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Sayangku penuh Kau sediakan, besar setiamu.
kuasa, beri damai kekal. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku, yang kuatkan dan pengharapan gelap. Kasih setiamu selamanya, besar setiamu, besar setiamu. Ia pergi berikan kamu terus segalanya untuk perlu kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, sungguh besar setiamu dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami dan memelihara setiap hidup kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami sendiri. Kami sungguh bersyukur Engkau menganugerahkan anak-Mu yang telah menyelamatkan kami dan menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur untuk segala yang kami punya, itu karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Engkau layakkan kami, dan biarlah Engkau boleh menikmati setiap ibadah kami. Kami mau menyerahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, untuk mengajarkan kami setia untuk menaati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya selesai ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita dalam Tuhan bukanlah sukacita yang semu. Bukanlah sukacita yang hanya bergantung pada situasi atau kondisi yang kita alami. Tapi dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marilah kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan
bersyukur karena pelanggarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagilah berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Itulah yang kita rasakan dalam setiap hidup kita. Kasih setia Tuhan yang telah kita terima. Kasih setia Tuhan yang telah terbukti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita telah berutang kepadanya dan kita tidak dapat membalas setiap kasih-Nya. Bila dengan kerendahan hati kita, hanya dengan menyembah dan memuji Dia, kita mau membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih setiamu yang kurasakan. kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan,
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami memiliki waktu dari kesibukan kami untuk sejenak di hadapan Tuhan, mendengarkan suara dan kebenaran Tuhan. Mohon Tuhan bicara kepada kami, hati kami siap ya Bapa. Tuhan, berbicaralah agar kami mengerti sifat-sifat dasar Allah. Bagaimana Allah yang begitu setia menyatakan dirinya sekali lagi bagi kami. Untuk kami yang tidak setia ini boleh belajar dari Allah yang setia. Dan karena itu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami di dalam kebenaran yang kami dengarkan pada hari ini. Hamba-Mu Engkau berkati, semua jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan, Tuhan berkati. Roh Kudus berbicara kepada kami semua, meneruskan setiap kebenaran firman ke dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya akan membacanya untuk kita. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku yang tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah
seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita sudah dihantarkan oleh hamba Tuhan Pendeta Warisman tentang kesetiaan Allah, khususnya dari sisi etimologi dan juga makna dasar daripada Allah yang setia. Nah, tentu paparan itu sudah membuat kita mengerti apa itu Allah yang setia atau apa itu kesetiaan Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan lihat seri yang kedua, yaitu Allah yang setia pada perjanjiannya. Nah, ini akan kita kaitkan secara khusus dengan bapak-bapak leluhur dan perjanjian lama, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Nah, bagaimana Allah setia kepada Abraham, bagaimana Allah setia kepada Ishak, dan bagaimana Allah yang setia itu kepada Yakub dan seterusnya. Nah, saya sengaja hanya ambil bapak-bapak leluhur saja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah secara sengaja mengikatkan perjanjian dengan tiga bapak leluhur ini, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Pertama kali Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Lalu perjanjian itu diteruskan kepada anaknya Ishak, diteruskan kepada anaknya yang bernama Yakub, dan nanti seterusnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, nanti dari interaksi Allah dengan ketiga bapak leluhur ini, kita akan menemukan bagaimana Allah menyatakan kesetiaannya kepada pemeliharaan perjanjian itu. Nah, karena itu mari kita lihat ada tiga hal yang akan kita lihat, tiga pertanyaan yang dibalik tiga pertanyaan itu ada kebenaran yang luar biasa. Yang pertama, apa itu perjanjian? Ya, apa itu perjanjian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, perjanjian itu artinya dua, ya. Pertama itu persetujuan, baik lisan maupun tulisan, yang dibuat oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak itu mentaati apa yang terdapat dalam persetujuan itu. Jadi pertama, perjanjian artinya persetujuan. Yang kedua artinya adalah kesepakatan, baik lisan maupun tulisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan kedua-dua pihak itu harus mentaati apa yang tertulis dalam kesepakatan itu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, di dalam dunia ini kita melihat ada begitu banyak jenis perjanjian. Ada perjanjian antara pribadi dengan pribadi, lembaga dengan lembaga, negara dengan negara, gitu ya. Tapi ada salah satu ciri yang sama, ciri utama daripada perjanjian adalah terdapat satu ikatan yang mengikat dua belah pihak. Ini yang menarik. Ya, begitupun dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, maka di situ ada satu persetujuan di antara mereka, kesepakatan di antara mereka, dan di mana mereka ada yang mengikat mereka. Nah, yang menarik saudara-saudara, kata perjanjian itu sendiri itu berasal dari bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani yang disebut dengan berit. Berit dalam bahasa aslinya disebut membelah. Arti etimologinya itu membelah. Nah, ini merujuk kepada budaya pada zaman dunia kuno, saudara-saudara. Yaitu pada zaman Abraham, orang kalau buat perjanjian, maka mereka akan ambil kambing, mereka akan ambil domba, mereka akan ambil lembu, lalu dibelah dua. Semua binatang itu dibelah dua. Nah, waktu mereka belah dua, nanti yang separuh belahannya itu ditaruh sebelah kanan, separuhnya lagi di sebelah kiri. Lalu binatang kedua separuh lagi sebelah kanan, separuh lagi sebelah kiri. Binatang ketiga separuh lagi sebelah kanan, separuh lagi sebelah kiri. Lalu dua orang yang berjanji harus berjalan di tengah-tengah belahan binatang itu, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya begini, nanti kalau dua belah pihak yang sedang berjanji itu, lalu jika ada yang melanggar perjanjian, maka hukumannya adalah biarlah dia mati terbelah seperti binatang yang sudah dibelah itu. Nah, ini dilakukan oleh Tuhan dengan Abraham.
Satu ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham, Abraham ambillah kambing domba dan lembu itu. Lalu belahlah mereka. Lalu Abraham buat seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu kali ini Abraham tidak berjalan di tengah. Justru Tuhanlah yang berjalan di tengah. Keesokan harinya Abraham bangun, dia melihat ada asap yang baru saja ada di antara potongan-potongan daging binatang itu. Artinya Tuhan baru saja melewatinya dan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan setia dengan perjanjiannya. Jadi ini menarik, saudara. Jadi Berit ini ada suatu perjanjian yang sangat mengerikan. Tapi itu dipakai Tuhan kepada Abraham. Betapa kuatnya, seriusnya Tuhan berjanji dengan Abraham. Nah, kata Berit ini sebenarnya sebuah perjanjian yang sepihak, yang berdaulat dari Tuhan sebenarnya, ya. Kenapa? Karena ini perjanjian di antara dua pihak yang tidak setara, yaitu Allah sang pencipta dengan manusia sang yang dicipta atau yang dicipta, gitu ya. Enggak setara gitu ya. Tetapi Tuhan memang sengaja mengikatkan diri dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dari perjanjian ini ya artinya apa? Artinya Allah mengikatkan dirinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, atau sebaliknya Allah mengikatkan Abraham, Ishak dan Yakub dengan dirinya. Nah, saudara-saudara, yang menjadi perenungan bagi kita sebenarnya ada hal yang sama. Ketika kita percaya kepada Yesus dan Yesus menyelamatkan kita, maka dia berjanji menyertai kita. Nah, kata janji menyertai kita, dia adalah Immanuel. Dia berjanji menyertai kita. Maka di situ ada satu ciri utama. Yesus mengikatkan dirinya dengan janjinya kepada kita. Nah, saudara-saudara, melalui janji Kristus ini kita diikatkan dengan diri Kristus dan diri Kristus diikatkan dengan diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, ya, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaankah, pedangkah, mautkah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Kenapa? Karena perjanjian Kristus dengan kita adalah perjanjian yang kekal, yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Saudara-saudara, ini suatu hal yang menarik, ya. Kenapa tidak ada yang bisa memisahkan? Karena perjanjian Kristus dengan setiap orang yang percaya itu terlalu kuat, ya, sangat kuat, terlalu kuat untuk dirobohkan oleh apapun, sehingga sifat dari perjanjian ini tidak bisa diputuskan oleh apapun. Ini yang pertama, saudara. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa sih perlu ada perjanjian? Ya, tadi kita udah lihat perjanjian itu apa. Sekarang yang kedua, mengapa perlu ada perjanjian? Ya, dari perjanjian saja kita udah lihat bagaimana kesetiaan Allah. Sekarang kita lihat mengapa perlu ada perjanjian. Misalnya, ya, di dalam kontrak kerja, mengapa perlu ada agreement, gitu ya? Di dalam kerjasama antara orang, antara institusi, kenapa sih perlu ada agreement atau ada perjanjian? Kenapa di dalam pernikahan perlu ada janji nikah? Kenapa perlu ada perjanjian antara mempelai pria dengan mempelai wanita? Saudara-saudara, keberadaan perjanjian atau agreement itu sangat-sangat penting. Tanpa perjanjian maka sebuah kontrak kerja, sebuah kerjasama itu berpotensi bermasalah, berpotensi berantakan, berpotensi gagal total, saudara. Jadi tanpa perjanjian di dalam sebuah pernikahan juga begitu. Ya, pernikahan itu bisa bermasalah, bisa gagal karena tidak ada perjanjian yang serius di antara kedua. Kenapa bisa demikian? Karena perjanjian itu berfungsi untuk mengikat dua belah pihak. Perjanjian itu berfungsi untuk melatih disiplin kedua belah pihak. Perjanjian itu berfungsi melatih komitmen kedua belah pihak. Ini menarik, ya. Sehingga dengan perjanjian itu tujuan bisa tercapai. Nah, begitupun perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk apa? Untuk apa? Kalau itu pertanyaannya, maka kita menemukan tujuannya. Ketika Allah mengikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan ingin Abraham, Ishak dan Yakub itu terlatih, terbiasa, terikat dengan Tuhan, disiplin dengan Tuhan, terlatih di dalam komitmen dengan Tuhan, terlatih untuk taat dan setia dengan Tuhan, saudara-saudara, sehingga tujuan tercapai. Ya, jadi sebenarnya Tuhan bisa saja mencapai tujuannya sebenarnya tanpa buat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Allah yang berdaulat telah memilih Abraham, Ishak dan Yakub dalam perjanjiannya. Itu sebabnya ketika Tuhan berjanji, maka
kesetiaannya sudah nggak diragukan lagi. Dia pasti setia pada janji-janjinya. Dia pasti komit dengan janjinya. Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Tapi bagaimana dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa yang menjamin mereka setia? Siapa yang menjamin mereka bisa memegang perjanjian dengan Tuhan? Tidak ada jaminan. Dan belum tentu, saudara-saudara. Itu sebabnya perjanjian itu penting. Penting untuk apa? Untuk melatih Abraham, Ishak dan Yakub memegang komitmen dengan Tuhan. Melatih mereka taat pada Tuhan. Melatih mereka setia sama Tuhan. Sama seperti Tuhan yang setia sama mereka. Saudara, ini menarik. Ya, kenapa? Karena dalam perjanjian baru, saya dan saudara disebut umat perjanjian, bukan? Kita ini umat perjanjian. Artinya apa, saudara-saudara? Umat perjanjian itu artinya supaya aku dan engkau terlatih untuk terikat dengan Tuhan. Supaya aku dan engkau terlatih untuk komitmen dengan Tuhan. Supaya aku dengan engkau terlatih untuk setia sama Tuhan. Sama seperti dia setia dengan janjinya. Saudara, banyak orang Kristen mengakunya percaya Kristus. Mengakunya sudah ikut Yesus, tapi dia nggak terbiasa, nggak terlatih untuk disiplin dengan Tuhan. Dia nggak terlatih untuk terikat dengan Tuhan. Dia tidak terlatih untuk komitmen dengan Tuhan. Dia tidak terlatih untuk setia dengan Tuhan. Maka itu bukan orang Kristen yang sejati. Tuhan sudah begitu setia sama kita. Masakah kita nggak setia? Makanya fungsi perjanjian ini supaya melatih engkau setia. Sama seperti dia yang setia. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga. Apa yang melatar belakangi sehingga Allah itu perlu berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Apa latar belakangnya? Sehingga Allah harus membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang melatar belakangi? Saudara, ada satu ayat yang melatar belakangi, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 berkata begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini ayat yang penting dalam perjanjian lama. Ada orang bilang ini adalah Injil pertama di dalam Alkitab. Yaitu Kejadian 3 ayat 15. Saudara, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan sengaja membuat permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan, yaitu Hawa. Tuhan sengaja buat permusuhan antara dua benih keturunan ini, saudara. Dan Tuhan juga sudah menentukan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya dan keturunan ular ini akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara-saudara, dari Kejadian 3 ayat 15 inilah lahir dua jenis keturunan, dua benih keturunan yang berbeda. Yang pertama itu keturunan perempuan, itu adalah simbol untuk orang-orang yang terlahir sebagai orang yang terpilih, yang percaya pada Tuhan. Jadi ini untuk orang yang percaya. Tapi ada orang yang lahir sebagai benih ular, benih iblis dari keturunan ular. Itu adalah simbol untuk orang-orang yang terlahir sebagai orang yang tidak terpilih, yang tidak percaya Tuhan. Waktu saya berkata demikian, saya yakin Bapak Ibu sudah langsung bisa membayangkannya. Jadi sejak dari Adam, Hawa ini terjadi pemisahan antara dua benih keturunan ini. Misalnya kita lihat dari Adam. Adam punya dua anak. Ada Kain, ada Habel. Tuhan tidak pilih Kain. Yang Tuhan pilih adalah Habel. Sebenarnya benih orang percaya itu harus lahir dari Habel. Tapi sayang, benih ular ini yang dari Kain membunuh Habel. Sehingga Tuhan meneruskan benih keturunan perempuan itu melalui siapa? Melalui adiknya yang kemudian lahir yang namanya Set. Menarik ya. Nanti dari Kain lahir terus keturunan ular. Ya. Lalu kita lihat pada zaman Nuh. Ini saya sengaja loncat-loncat. Saya bisa ceritakan dengan detail, tapi tidak apa-apa. Jadi ada gambaran. Zaman Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Yang Tuhan pilih sebagai benih keturunan perempuan, benih orang percaya, itu dari Sem. Bukan Ham dan Yafet, bukan. Karena ini nanti jadi bapak, salah satu akan menjadi bapak orang Sodom, saudara. Karena mereka pernah menyodomi ayahnya sendiri, saudara. Bukanlah suatu perbuatan yang luar biasa.
Jadi benih perempuan itu lahir dari Sem yang menjadi bapak orang Israel. Keturunan orang Israel. Ya. Kemudian zaman Abraham. Yang dipilih Tuhan adalah Abraham. Yang dipanggil Tuhan keluar. Tuhan gak pilih saudara yang bernama Nahor. Tuhan gak pilih Haran. Lalu anak daripada Abraham, zaman Abraham ini ada Ismail, ada Ishak. Tuhan gak pilih Ismail. Ismail keturunan ular. Tapi yang dipilih adalah Ishak. Dan Ishak adalah benih perempuan. Kemudian zaman Ishak. Ishak punya 2 anak yang bernama Esau dan Yakub. Yang Tuhan pilih adalah Yakub, bukan Esau. Benih perempuan itu lahir lewat Yakub. Nah, dari sini kita melihat, ya, kedua benih keturunan ini terus membelah diri, ya, sampai hari ini. Ada yang lahir sebagai orang yang percaya, ada yang lahir sebagai orang yang tidak percaya sama sekali. Nah, bukankah juga di dalam keluarga kita 2 benih ini sering ada, ya? Kadang-kadang gak semua kita percaya Tuhan, betul? Di dalam keluarga kita mungkin kakak kita belum percaya Tuhan. Kita justru yang mengenal Tuhan. Atau mungkin adik kita yang ke gereja, kitanya gak mau percaya Tuhan Yesus. Nah, dari keluarga kita saja kita udah bisa lihat mana benih keturunan ular, mana benih keturunan perempuan. Nah, dan 2 benih keturunan ini, saudara, terus bermusuhan sampai Tuhan Yesus datang. Nah, inilah alasan mengapa Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa dia harus membuat perjanjian dengan Ishak dan Yakub dan dia harus setia dengan perjanjian itu? Karena Tuhan ingin garis keturunan perempuan itu mencapai pada puncaknya. Bahwa puncak dari garis benih keturunan perempuan itu adalah dengan lahirnya Kristus. Yesus lahir di dalam benih perempuan itu, bukan melalui benih ular. Sebab nanti Kristuslah yang akan menggenapi Kejadian 3 ayat 15 tadi. Kristuslah yang akan meremukkan kepala iblis dan iblis akan meremukkan tumitnya. Makanya dia harus mati di kayu salib. Jadi kalau kita lihat silsilah Yesus, sangat jelas dari mana Yesus berasal. Dari benih yang mana Yesus lahir. Itu sangat jelas. Ya, misalnya dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 saya baca dengan cepat sekali. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Lalu Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Coba, bagaimana Tuhan begitu setia menjaga perjanjiannya mulai dari awal sekali sampai Yesus lahir. Silsilah Yesus ini mau menyatakan satu hal buat kita, bahwa Allah setia dengan perjanjiannya. Masihkah kita ragu Tuhan? Dia yang berjanji, dia yang pegang janji, dia menggenapi setiap janji. Dia tidak melupakan satu pun janjinya. Dan yang menarik lagi, perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub ini perjanjian yang kekal.
yang berlaku untuk keturunannya terus menerus sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Ingat, saya dan saudara disebut Israel rohani. Kita adalah Israel rohani yang ditempelkan pada cabang atau carang pohon itu, yaitu Israel jasmani. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga bisa kita dapatkan. Dan hari ini kita peroleh di dalam Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 13b menyebutkan tadi, maka di dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Menarik bukan? Jadi kita mestinya juga bersyukur. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari yang mendapatkan perjanjian ini. Jadi di sini kita melihat ya, bagaimana Allah yang setia pada perjanjiannya, menyatakan satu sisi dari sikap dan sifat Allah, bahwa Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi, Allah yang memegang dengan setia setiap janji-janjinya. Makanya kalau saya disebut anak perjanjian, saudara disebut juga anak perjanjian, atau kita disebut umat perjanjian, maka itu artinya kita adalah bagian dari janji Allah, yang dimana Allah memegang janji itu atas kita. Betapa bodohnya kita meragukan kesetiaan Allah. Betapa jahatnya kita menghina kesetiaan Tuhan. Sehingga setiap kali kita mengalami musibah, kita bilang Tuhan sudah gak ingat janjinya. No, saudara-saudara. Tuhan tahu, Tuhan ingat. Bahkan ketika bangsa Israel 400 tahun diperbudak di Mesir, 12 suku Israel yang ada di sana, mereka pikir Tuhan sudah lupa kepada mereka. Tidak. Setelah 400 tahun Tuhan bilang, Musa bawa mereka keluar. Tuhan mendengar. Hal yang kecil pun Tuhan genapi. Tidak mungkin Tuhan tidak ingat. Jadi kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu atas hidup kita, itu bukan berarti Tuhan lupa. Itu berarti belum waktunya Tuhan. Kita jangan cepat-cepat kecewa dulu sama Tuhan. Ingat betapa dia setia sama perjanjiannya. Mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangkan 14 keturunan sampai kepada Yesus. 3 kali 14 Tuhan pegang janjinya sampai lahir Sang Mesias yang akan meremukkan kepala keturunan daripada iblis itu. Kita bersyukur karena Allah kita setia. Dan kita mesti setia kepada dia. Sebab dia setia sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hati kami bersyukur dan berterima kasih. Karena hari ini firman-Mu mengetengahkan betapa Engkau setia di dalam perjanjian-Mu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai hari kelahiran Yesus, bahkan sampai hari ini di mana kami berada, Engkau tidak pernah tidak setia. Akan Engkau selalu setia menggenapi setiap janji-janji-Mu. Tuhan terima kasih karena kami boleh terikat dengan perjanjian ini. Kami boleh disebut sebagai umat perjanjian baru yang boleh terus memberitakan kematian Tuhan, terus memberitakan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Tuhan berkati kami agar berjalan tidak ragu lagi dan tidak khawatir dan tidak takut lagi. Sebab Tuhan memegang janjinya atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kita telah mendengar firman Tuhan bagaimana Allah setia pada janji-janjinya kepada Abraham, kepada Ishak dan juga Yakub, meskipun mereka tidak sempurna. Biarlah Roh Kudus terus mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan perkataan dan janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Dia Tuhan yang tak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian Allah, yang dimana Allah setia akan janji-janjinya, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita akan mendengar warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua.
Doa kami ibadah terus memberkati Bapak Ibu, menumbuhkan iman kita di tengah pandemi. Apapun keadaan kita, ingat bahwa Tuhan setia pada janjinya. Amin ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, hari Kamis seperti biasa kita ada ibadah doa. Dan ini adalah ibadah doa melalui live recording. Mari kita siapkan keluarga kita, diri kita, waktu kita untuk berdoa bersama-sama. Kemudian seperti biasa hari Sabtu sore itu ada remaja, persekutuan dan Bible study untuk mereka. Kita doakan supaya mereka tetap semangat. Kemudian juga pemuda kita pukul 19.00 malamnya. Kita juga mendorong atau mensupport mereka supaya anak-anak muda kita nyerah, mereka tetap optimis dengan iman dan masa depan kehidupan mereka. Kemudian hari Minggu seperti biasa ada kelas sekolah minggu pukul 9 pagi dan ibadah umum pukul 10.30. Nah, untuk minggu depan perlu diingat, minggu depan itu adalah hari Minggu ketiga di bulan Juli. Karena itu kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Seperti biasa yang selalu kita himbau, mari kita siapkan peralatannya, seperti roti, seperti anggurnya kita siapkan, dan siapkan hati terlebih dahulu supaya waktu kita melaksanakannya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya atas nama hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahannya, perpuluhannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengembalikannya dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, yang dengan ajaib mengembalikan segala sesuatunya bagi Bapak Ibu. Demikian warta yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai ketemu minggu yang akan datang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan.
kita mau nyata